Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hingga alhamdulillah hari ini getaran-getaran iman masih bersarang di dalam dada kita, hingga kita rela meninggalkan segala kesibukan dunia dan memenuhi panggilan Allah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka tentunya kita syukuri dan kita yakini semua nikmat ini pemberian dari Allah. Kita buktikan juga dalam perbuatan kita dan sering kita ucapkan dalam lisan kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, sang khatib tak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh hadirin jamaah Jumat, mari terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, tentu besar harapan kita akan janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Begitu besar harapan kita untuk berjumpa dengan Allah di yaumul hisab kelak sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Tentu tak terbesit sedikit pun di dalam hati kita kelak kita berada di ashabus shimal, golongan kiri, golongan yang menyesal, bahkan minta dihidupkan lagi ke bumi hanya agar bisa beramal saleh, hanya agar bisa bersedekah. Tentu besar pula harapan kita untuk dapat berjumpa dan melihat ketampanan kekasih kita, junjungan kita, pemimpin kita yang sejati, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan-harapan kita semua telah Allah tempatkan kita di surga. Harapan kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi tentu harus kita buktikan juga selama hidup di dunia ini. Hari ini Allah masih berikan kita kesempatan. Hari ini Allah masih berikan kita kemudian waktu untuk terus memperbaiki diri. Maka di antara orang-orang yang beruntung disebutkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa yang memiliki rasa takut kelak ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, memiliki rasa takut kelak ia berjumpa dengan Rabb-Nya, akan disediakan kepadanya 2 surga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah atau tidak kita bertanya ke dalam diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang takut ketika meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala?
Pernah tidak kita bertanya di dalam diri kita, apakah kita merasa orang yang takut ketika kita mengambil hak saudara kita? Pernahkah kita bertanya ke dalam diri kita, apakah kita merasa orang yang takut telah dimintai setiap jengkal, setiap detik apa yang kita lewatkan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian kalau ada rasa takut, maka yang muncul adalah rasa takwa. Sebab perbedaannya orang yang takut kepada Allah dan orang yang takut kepada selain Allah. Orang yang takut kepada selain Allah, dia akan menghindar, dia akan menjauh. Tapi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, justru dia akan mendekat, justru dia akan bersimpuh, justru dia akan memohonkan ampunan atas segala dosa, atas segala perbuatan yang tentunya tidak dalam koridor jalan agama yang kita cintai ini. Karenanya baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan bagi orang yang kemudian memiliki rasa takut dan kemudian orang yang tidak memiliki rasa takut. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin, yara dhunubahu, dia melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seolah-olah dia sedang duduk di sebuah gunung. Yakhafu an yaqa'a alaihi, ia takut gunung itu akan menimpanya. Tentu siapapun orang yang berakal ketika berada di sebuah gunung dan gunung itu hendak roboh, mesti dia akan lari meninggalkan gunung tersebut. Kata Nabi, orang yang kemudian beriman, yang kemudian melihat dosanya sekecil apapun, ia akan melihat bagaimana sebuah gunung yang akan menimpanya, ia akan lari meninggalkan hal tersebut. Akan tetapi kata Nabi, wa innal fajir, sementara orang yang durhaka, orang yang suka maksiat, kata Nabi, yara dhunubahu, dia melihat dosanya, kabupatin maru ala anfihi, seperti lalat yang hinggap di atas hidungnya. Kemudian dilanjutkan baginda Nabi, faqala bihi hakadha, kemudian lalat yang hinggap di atas hidungnya hanya ia menggertak-gertakkan tangannya mengusir lalat yang ada di atas hidungnya tersebut. Artinya orang yang kemudian durhaka, tidak memiliki rasa takut, orang yang kemudian durhaka kepada Allah, merasa kecil terhadap dosa yang ia lakukan, sehingga ia menganggap hanya sebatas lalat yang hinggap di atas hidungnya mudah untuk diusir. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya, kita berada di bagian yang mana? Apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita termasuk orang yang menyepelekan setiap dosa yang berulang selalu kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita masih ingat bagaimana kisah sahabat seorang Nabi, umurnya masih belia, namanya Sa'labah bin Abdurrahman, sering membantu Nabi. Tapi suatu ketika tanpa sengaja ia melihat seorang yang sedang mandi. Kemudian ia berlari meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di sebuah bukit, menangisi setiap tadi dosa yang ia lakukan, memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang barusan ia lakukan. Sampai kemudian dia berhari-hari di bukit tersebut karena dia sering membantu Nabi. Nabi kemudian merasa kehilangan, di mana Sa'labah bin Abdurrahman? Kenapa aku tak melihatnya? Sahabat tak ada yang mengetahui. Akhirnya Nabi mendapat wahyu, Sa'labah berada di sebuah bukit. Dijemputlah Sa'labah oleh dua orang sahabat. Salah satunya Salman Al-Farisi menjemput Sa'labah bin Abdurrahman. Begitu hampir sampai, ia bertemu dengan seorang pengembala kambing. Pengembala kambing bercerita, ada seorang anak muda yang takut dengan manusia. Dia hanya turun menenggak segelas susu, kemudian naik lagi ke atas. Ditunggu Sa'labah turun. Sa'labah turun, kemudian ditanya, wahai Sa'labah, kenapa engkau tak mau berjumpa dengan Nabi? Kenapa engkau menghilang? Saya malu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Sa'labah diajak berjumpa dengan Nabi. Tak ternyata di tengah-tengah
Sa'labah kemudian jatuh sakit, yang mana ternyata sakitnya itu menghantarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengunjungi, dan ketika Nabi hendak meninggalkan Sa'labah, Rasulullah SAW berjalan sambil berjinjit-jinjit, padahal tempatnya lapang. Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berjalan berjinjit-jinjit?" Kemudian Nabi menjawab, "Tak tahukah kalian, hari ini para malaikat menyaksikan Sa'labah bin Abdurrahman." Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesalahan Sa'labah bin Abdurrahman bahkan merasa dirinya tak pantas kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Berapa kesalahan yang telah kita perbuat? Berapa dosa yang telah kita lakukan? Berapa orang yang kita sakiti dengan lisan kita? Berapa orang yang kita ambil haknya? Berapa orang yang kita zalimi? Apakah kita merasa baik-baik saja dengan diri kita? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita semua, ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia mengira mereka diciptakan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya hari ini Allah beri kita sempat, Allah beri kita sehat. Mari gunakan semua yang Allah karuniakan ini untuk kebaikan. Mari kita gunakan untuk menjemput hidayah. Mari kita gunakan untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, agar tentunya kita terhindar dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tentu pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pernah buat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari sama-sama menyadari setiap kesalahan kita. Kemudian tentunya timbul penyesalan dalam hati kita. Kemudian tak ada yang lain selain memohonkan ampun kepada Allah dan memintakan maaf kepada sesama manusia. Kemudian kita kuatkan azam kita, tekad kita, berjanji dalam hati kita tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian yang selanjutnya, di sisa waktu yang Allah berikan kepada kita semua, kita tutupi kesalahan masa lalu. Kita tutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak amalan-amalan salih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya kelak kita semua dipanggil dalam keadaan yang terbaik. Semoga tentunya surga itu insyaallah benar-benar diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah
ampunkan segala dosa kita, mudahkan setiap usaha kita, diberkahkan setiap keluarga dan ikhtiar yang kita lakukan, dan kelak dikumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ya Ghaffar ighfir lana dhunubana fa innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Rahman irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma anzil rahmah was-sihhah wal barakah wal afiyah wal ni'mah wal rizqah wal hidayah lana ya Allah wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi